Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Public Weather Service dari Stasiun Meteorologi Tanjung Pinang, BMKG Pusat, Korean Meteorological Administration, dan Bureau of Meteorology Australia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Raditya Fadli Ramdhani dengan MPT 11180078. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Ranti Kurniati dengan MPT 11180080. Sebelum kami menjelaskan Public Weather Service dari stasiun ataupun dari badan meteorologi di tiap-tiap negara, saya akan menjelaskan apa itu Public Weather Service. Jadi program Public Weather Service ini berdasarkan dari WMO di mana membantu Badan Meteorologi dan Hidrometeorologi Nasional untuk memberikan layanan cuaca dan layanan terkait kepada publik dan pengguna khusus untuk mengambil keputusan yang baik tentang keselamatan publik, kualitas hidup, dan kegiatan sosial serta ekonomi. Jadi dengan ini, maka masyarakat akan lebih mengetahui tentang cuaca ke depannya ataupun cuaca observasi pada saat itu. Kenapa kami mengambil 4 PWS pada stasiun ataupun dari Badan Meteorologi yang ada di dunia di 4 ini yaitu di Korea, Australia, dan juga Indonesia. Karena di sini kami akan melihat bagaimana dari Korea sendiri menampilkan Public Weather Service-nya, bagaimana BOM atau Australia juga menampilkan Public Weather Service, serta bagaimana di Indonesia dari BMKG serta dari stasiun meteorologi yang ada di Indonesia untuk menampilkan Public Weather Service-nya. Baiklah, kita langsung slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke Public Weather Service di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk PWS di BMKG sendiri itu ada peringatan, perakiraan, pengamatan, dan juga NWP. Untuk peringatan sendiri di sini ada peringatan dini cuaca, juga ada peringatan dini gelombang, dan lain-lain. Serta juga terdapat peringatan tentang siklon tropis yang terjadi di sekitar Indonesia, serta ada peringatan tentang kebakaran hutan. Untuk perakiraan sendiri, ini ada perakiraan cuaca berbasis dampak, ada cuaca khusus, ada potensi pertumbuhan awan hujan di Indonesia, ada cuaca kecamatan, cuaca kota, cuaca di dunia, cuaca di wisata terutama di Bali, juga ada potensi hujan baik di Indonesia maupun di daerah Jabodetabek, serta ada perakiraan cuaca mingguan. Selanjutnya ada NWP atau perakiraan cuaca. Nah, di sini akan dikeluarkan suatu model perakiraan cuaca yang dapat kita lihat. Setelah itu ada pengamatan. Di sini pengamatan ada yang dari satelit, ada pengamatan petir, ada streamline, ada pengamatan harian, jarak pandang, ada analisis isobar juga, ada SST, juga ada indeks surge dan indeks monsoon. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada contoh dari peringatan tentang siklon tropis, namun pada saat ini sedang tidak ada peringatan tentang siklon tropis. Juga ini ada peta peringatan, baik itu petir dan kebakaran hutan serta lain-lain. Di sini juga ada peta tentang observasi di hari itu, harian di Indonesia dan juga di Jabodetabek. Selanjutnya berikut adalah daftar-daftar tentang perakiraan cuaca, prospek cuaca baik di penerbangan maupun di maritim. Berikut di bawah ini ada gambar tentang perakiraan cuaca harian di wilayah Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada Public Weather Service dari Korean Meteorological Administration atau KMA. Di sini dapat kita lihat bahwa layanan PWS di KMA sendiri itu bisa kita lihat di web Korean Meteorological Administration. Dapat kita lihat di sini ada perakiraan cuaca harian di setiap daerahnya, di setiap distriknya. Ada juga di sini peringatan typhoonnya. Dan juga ada peringatan tentang cuaca buruk atau Severe Weather Information Center, ada informasi tentang aviation atau cuaca di penerbangan, ada juga MMP-nya, juga ada cuaca di dunia, juga ada di sini ada Asian Dust atau debu dias. Di sini juga ada International NWP Service for Global Community dari Korean Meteorological Administration.
Selain itu di sini juga ada peta tentang streamline, tentang hujan juga, dan juga area tutupan salju, seperti yang bisa kita lihat pada slide ini. Juga ada informasi tentang iklim dunia, serta Ocean Dashboard Atlas. Di sini kita juga bisa lihat bahwa dari KMA sendiri itu ada pemantauan banjir sungai di Korea. Jadi kita bisa lihat di peta ini akan ditunjukkan bahwa ada daerah mana saja yang kira-kira berpotensi akan terjadi banjir di daerah tersebut. Ada juga ada informasi pasang surut air laut, ada juga tentang tenggelam dan terbenamnya matahari, juga ada informasi iklim, ada meteorologi data, dan cuaca di gunung, serta di sini ada khusus karena Sungai Han sendiri itu salah satu sungai yang lumayan besar di Korea dan juga letaknya di ibu kota Seoul. Dan juga ada informasi cuaca maritim dan penerbangan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raditya Fildira Mereka. Kepada Raditya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Fadil Ramdhani dari kelas Meteorologi 8C, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Public Weather Services dari Stasiun Meteorologi Tanjung Pinang. Informasi layanan publik yang disediakan oleh Stasiun Meteorologi Tanjung Pinang biasa diinformasikan melalui media message WhatsApp dan juga media sosial berupa Instagram, di mana informasi yang disampaikan melalui media message WhatsApp biasanya disampaikan kepada pihak pemerintahan, sementara untuk media sosial berupa Instagram disampaikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, terdapat juga produk-produk layanan informasi cuaca lainnya yang diberikan oleh Stasiun Meteorologi Tanjung Pinang, yang biasanya di-share atau dibagikan pada media sosial berupa Instagram. Yang berada di sebelah kiri merupakan peta dari analisa angin lapisan 3000 feet dan juga perkiraan citra satelit. Kemudian gambar di sebelah kanan merupakan layanan informasi cuaca yang berupa perakiraan ketinggian gelombang. Selanjutnya, produk layanan informasi cuaca yang dihasilkan oleh Stasiun Meteorologi Tanjung Pinang terdapat peta peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau, di mana pada peta peringatan dini ini dibagi menjadi 3 kategori. Untuk wilayah yang berwarna orange merupakan wilayah peringatan dini, kemudian untuk wilayah yang berwarna kuning merupakan wilayah memiliki potensi meluas, kemudian untuk wilayah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang tidak berdampak. Untuk gambar yang berada di sebelah kanan merupakan perakiraan cuaca di Tanjung Pinang dan Bintan yang bisa diakses melalui media sosial berupa Instagram dan juga website BMKG, yaitu di alamat www.bmkg.go.id. Selanjutnya adalah Public Weather Services dari Bureau of Meteorology Australia. Pada Public Weather Services dari Badan Meteorologi Australia ini berisi tentang layanan cuaca yang disediakan mencakup dari perakiraan, peringatan, pengamatan cuaca, dan layanan informasi kepada masyarakat yang berada di Australia. Layanan cuaca yang terdapat di Bureau of Meteorology terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya adalah yang pertama Public Access Services, kemudian yang kedua adalah Warning Services, kemudian yang ketiga Aviation Services, kemudian yang keempat adalah Defense Services atau yang biasa untuk pertahanan di suatu negara tersebut, kemudian yang kelima adalah Real Time Data Services, kemudian yang keenam adalah Weather Services, Activities, and Projects. Selanjutnya,
Yang pertama adalah Public Access Services. Layanan akses publik ini mencakup berbagai layanan, seperti layanan perakiraan cuaca, peringatan, dan informasi yang dibagikan secara gratis dan tersedia untuk masyarakat umum selama 24 jam, 7 hari selama seminggu. Bisa kita lihat pada gambar di bawah, terdapat informasi atau produk dari Public Access Services. Yang berupa, pertama adalah Forecast, Warning, and Observation. Yang kedua, Marine Weather Services. Kemudian yang ketiga adalah Agricultural Services. Untuk Forecast, Warning, dan Observation atau Observation, itu merupakan layanan cuaca yang menyediakan informasi kepada komunitas Australia atau warga Australia, diberikan perakiraan cuaca, peringatan, pengamatan untuk semua wilayah Australia. Kemudian yang kedua tadi, Marine Weather Services, merupakan layanan informasi cuaca yang memberikan perakiraan cuaca, peringatan, dan pengamatan kepada komunitas maritim, Australia, dan internasional tentunya, untuk wilayah perairan pesisir dan juga laut lepas di sekitar Australia. Kemudian yang ketiga adalah Agriculture Services. Dalam Agricultural Services ini, layanan cuaca atau produknya menghasilkan informasi berupa pengamatan cuaca, perakiraan, dan peringatan pada kondisi yang nantinya akan berdampak pada kesehatan tanaman dan hewan, sehingga ini dapat bermanfaat untuk produsen pertanian di wilayah setempat. Kemudian, yang keempat ada data services, yang kelima ada float, dan yang keenam ada Bureau Forecast Accuracy. Untuk data services, Badan Meteorologi Australia atau Bureau of Meteorology membuat sejumlah perakiraan, peringatan, dan observasi dari produk data real-time dan grafik analisisnya yang mana tersedia secara bebas melalui website dan juga FTP. Setiap file memiliki cap tanggal atau waktu yang menunjukkan kapan file data tersebut dibuat. Kemudian yang kelima adalah float. Pada float ini merupakan layanan informasi cuaca yang menyediakan data berupa peringatan banjir yang bertujuan untuk memberikan peringatan dini terkait banjir yang berada di wilayah Australia. Kemudian yang keenam adalah Bureau Forecast Accuracy. Untuk Bureau Forecast Accuracy ini merupakan layanan informasi cuaca yang isinya berupa perakiraan dan peringatan dari Bureau of Meteorology, di mana Bureau of Meteorology ini terus-menerus meningkatkan kualitas akurasi perakiraan cuacanya dengan meningkatkan pemahaman mengenai atmosfer kepada komunitas warga setempat atau di Australia, kemudian melatih para forecaster dan juga observernya, kemudian meningkatkan resolusi spasial dan temporal dari model yang dihasilkan oleh Badan Meteorologi Australia atau Bureau of Meteorology, kemudian melakukan peningkatan terhadap jumlah dan jenis pengamatan yang digunakan model perakiraan saat ini. Dengan membandingkan perakiraan dan pengukuran dari aktual jaringan peralatan pengamatan yang luas, maka Bureau Meteorologi ini dapat memantau kinerja dan melacak peningkatannya dari waktu ke waktu, sehingga Bureau Forecast akurasinya semakin tahun semakin meningkat. Salah satunya adalah temperatur forecast-nya, yang mana mencapai akurasi 89% dalam 2 degrees atau 2 derajat. Untuk warning services berisi tentang informasi layanan peringatan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Australia atau Bureau of Meteorology, di mana memuat informasi terkait peringatan dini tropical cyclones, kemudian peringatan dini severe thunderstorm, kemudian peringatan dini severe weather, kemudian peringatan dini
tsunami warning. Pada peringatan dini severe thunderstorm, terjadi karena adanya badai petir yang sangat parah, di mana badai petir ini akan menghasilkan hembusan angin yang nantinya akan merusak, kemudian terjadinya hujan es yang memiliki volume yang besar, kemudian terjadinya tornado, atau juga terjadinya hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir bandang dan fenomena lainnya yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kemudian yang ketiga, severe weather itu merupakan peringatan dini cuaca buruk yang setiap kali terjadi di suatu daerah di wilayah Australia yang diperkirakan akan terus berkembang dan dapat berpindah ke suatu daerah yang lain. Peringatan ini dikeluarkan dengan waktu tunggu yang bervariasi, tergantung pada situasi cuaca dan berkisar dari hanya 1 hingga 2 jam, bahkan hingga 24 jam atau terkadang melebihi. Kemudian yang keempat adalah tsunami warning, yaitu peringatan terkait dengan tsunami yang berupa kerjasama antara Bureau of Meteorology dari Badan Meteorologi Australia dengan Geoscience dari Australia. Kemudian terdapat layanan cuaca publik berupa Aviation Weather Services, yaitu pada layanan ini menyediakan informasi bagi pengguna penerbangan dengan informasi meteorologi yang diperlukan untuk operasi penerbangan sipil yang aman dan efisien. Layanan tersebut mencakup penyediaan, pengamatan, perakiraan, peringatan, dan arahan serta saran, yang mana disediakan dalam kerangka teknis dan peraturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO dan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO. Kemudian layanan informasi cuaca publik lainnya yaitu Real-Time Data Services. Pada layanan data real-time menyediakan berbagai macam produk data real-time yang ditujukan kepada klien atau pengguna secara berlangganan. Perakiraan, pengamatan, peringatan radar, dan katalog yang terdapat pada data real-time data services ini, pengguna dapat menyesuaikan pilihan layanan standarnya memenuhi kebutuhan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah Weather Services, Activities, and Projects. Pada layanan ini, Biro atau Badan Meteorologi Australia atau Bureau of Meteorology terlibat dalam berbagai kegiatan yang mana mendukung penyediaan layanan perakiraan dan peringatan serta meningkatkan pemahaman dan penggunaan layanan dalam komunitas atau warga setempat di Australia. Yang pertama adalah ultraviolet index, kemudian radar, kemudian numerical weather prediction, kemudian telepon weather services, weather by fax, marine radio, disaster mitigation, storm spotter, dan significant summaries. Untuk ultraviolet index, itu adalah layanan informasi cuaca yang memberikan layanan berupa perakiraan tingkat ultraviolet yang diberikan kepada publik atau masyarakat luas oleh Badan Meteorologi Australia atau BOM, kemudian Dewan Kanker, dan juga Badan Perlindungan Radiasi dan Keselamatan Nuklir Australia. Sementara untuk radar, itu memberikan informasi tentang layanan pemantauan radar yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui media sosial dan juga website. Sementara untuk numerical weather prediction memberikan informasi tentang layanan prediksi numerik yang diberikan kepada publik atau masyarakat dari model perakiraan yang dilakukan oleh BOM. Yang keempat adalah telepon weather services. Memberikan informasi tentang ramalan atau perakiraan, peringatan, dan layanan informasi yang tersedia melalui telepon. Yang kelima adalah weather by fax, di mana layanan informasi ini
memberikan informasi tentang perakiraan, kemudian peringatan, kemudian layanan informasi ini tersedia atau dilakukan melalui media faksimil. Yang keenam adalah marine radio. Pada marine radio ini terdapat informasi tentang perakiraan, peringatan, dan layanan informasi yang tersedia bagi pengguna maritim, yang mana disampaikan melalui media radio. Yang ketujuh ada disaster mitigation. Pada disaster mitigation ini memberikan layanan berupa informasi tentang berbagai kegiatan yang mendukung program mitigasi bencana ketika terjadi bencana di suatu wilayah tertentu pada wilayah Australia. Kemudian yang ke-8 adalah Storm Spotter. Pada Storm Spotter ini, layanan informasi cuaca diberikan kepada masyarakat tentang peran sebagai pengamat badai dalam membantu layanan peringatan badai petir. Jadi, masyarakat setempat dapat berperan langsung sebagai peran pengamat badai atau storm spotter, yang mana nantinya akan membantu layanan peringatan badai petir dari Badan Meteorologi Australia atau Bureau Meteorologi. Yang ke-9 adalah Significant Weather Summaries. Untuk Significant Weather Summaries ini memberikan layanan informasi cuaca berupa ringkasan cuaca signifikan dan juga laporan terperinci tentang peristiwa berupa cuaca buruk dan juga kejadian siklon tropis yang melanda wilayah Australia. Berikut adalah produk-produk yang terdapat pada Weather Services Activities and Project. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Ultraviolet Index, kemudian ada Marine Radio, ada Numerical Weather Prediction, Radar, kemudian Disaster Mitigation, kemudian ada Storm Spotter, ada Weather Significant Summaries. Berikut adalah referensi yang kami pakai dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.